Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasiar, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, dengan tema nasib baik apa yang akan terbayarkan untuk kalian. Biar tidak bingung, saya akan menarik dulu zodiaknya ya. Di sini ada zodiak Aries sobat ya, artinya Aries akan kita baca ya. Oke ya, sekali lagi, nasib baik apa yang akan terbayarkan untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Ini berlaku pertanggal 14 sampai tanggal 17, bisa dikatakan 4 hari ke depan ya sobat ya. Jadi sekali lagi ini bersifat general reading ya. Sebelum saya masuk, tetap akan saya menjelaskan ini bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak ya, nggak tahu ini nanti mengena sama siapa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi ya sobat ya, jangan kecewa ya, karena yang saya tembak itu zodiak kalian ya. Beda lagi ketika kalian ingin artinya suatu resonate ya, silakan konsul secara pribadi ya, saya akan bisa mengetahui nama ya, juga ibu kandung kalian, dan itu akan bisa menjadikan sebagai suatu jawaban apa yang sudah kalian tanyakan nantinya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk kalian yang mempunyai energi zodiak Aries ya. Oke ya, sekarang saya akan shuffle sobat ya. Saya akan menarik ya dari getaran energi kartu ya, tetap seperti biasa ya sobat ya. Saya sudah mendapatkan 9 kartu ya sobat ya. Tetap seperti biasa ya, saya akan selalu membahas tentang kehidupan sehari-hari ya, karena itu mungkin akan lebih penting dan akan lebih manfaat ya. Yang jelas akan tetap seperti biasa, yang tidak luput dengan 3 tahap ya, yaitu tentang asmara, pekerjaan, dan keuangan. Oke, langsung saja saya akan membuka untuk masalah asmara dulu ya, untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries. Di pintu pertama ini Aries adanya King of Pentacles ya. Ada perempuan membawa koin, 1 koin ya, sama sebelahnya ada iblis ya. Untuk di pintu kedua di sini ada Two of Pentacles ya, ada 1 orang membawa 2 koin, itu tingginya berbeda sobat ya. Terus di pintu ketiga di sini ada The Tower, ada tower ya, itu ujungnya tersambar kilat ya, sama seseorang terpelanting ya, terpelanting jatuh ya. Oke, saya bacakan untuk asmara Aries. Di pintu pertama di sini ada Knight of Pentacles ya. Bisa dikatakan ini harap waspada untuk asmara kalian, untuk yang mempunyai zodiak Aries ya. Kalian jangan sampai terpengaruh ya, adanya orang-orang toksik mungkin ya di sekitar kalian, dan juga jangan sampai terpengaruh adanya suatu perasaan ya, ataupun suatu intuitif ya yang tidak mendasar ya. Artinya apa? Kalau saya tangkap energi kalian tentang seputar asmara ini kelihatannya masih berjalan ya, bisa dikatakan normal ataupun wajar ya. Sekali lagi harap waspada, jangan sampai asmara kalian yang bisa dikatakan sudah baik-baik saja ya, tidak terlalu ada kendala yang rumit, itu malah semakin rumit. Karena apa? Karena itu tadi gara-gara mungkin orang-orang toksik ya yang membisikkan kalian, mungkin itu
terlihat bagus, tapi ketika saran itu kalian jalankan mungkin itu akan kurang bagus. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi kalian harus waspada dengan orang-orang sekitar kalian ya, sama waspada dengan bisikan hati kalian yang mungkin itu akan membawa hal-hal yang nantinya akan berubah menjadi negatif ya. Karena saya tangkap sekali lagi ini masih tahap normal ya. Jadi harap waspada ya untuk Aries. Di pintu kedua di sini ada Two of Pentacles ya. Ini menggambarkan di pintu kedua ini kelihatannya kalian perlu menyeimbangkan lagi ya. Tetap ada hubungannya dengan pintu pertama ya. Jangan adanya suatu bisikan-bisikan yang akan membuat asmara kalian nantinya akan ada suatu permasalahan. Jelas di sini kalian mencoba untuk bisa menyetabilkan ya di pintu kedua ya. Mungkin beberapa kalian yang mempunyai zodiak Aries ini ada sedikit kendala ya tentang seputar asmara. Biarpun di sini terlihat bisa dikatakan kalian berusaha untuk bisa menyetabilkan ya, adanya suatu perjuangan keras. Di sini kelihatannya kalian juga merasa kewalahan juga ya, seperti itu, untuk bisa menyetabilkan lagi, untuk bisa mengendalikan asmara kalian ya. Di pintu ketiga di sini ada The Tower ya. Ini harap waspada ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika asmara kalian sudah baik ya, terus kalian sampai termakan oleh adanya orang-orang yang toksik ya, ataupun bisikan-bisikan yang itu kurang bagus ya, itu nanti tidak menutup kemungkinan di sini pintu ketiga menunjukkan adanya The Tower. Artinya akan ada suatu masalah yang akan kalian hadapi ya. Jadi semua itu tergantung sama diri kalian ya, bagaimana kalian untuk bisa menempatkan ya posisi kalian sendiri ya, bagaimana enaknya kalian untuk bisa menyelesaikan masalah ketika itu memang terjadi masalah. Memang kalau saya tangkap sih energi dari kalian yang mempunyai zodiak Aries di sini kelihatannya memang ada suatu masalah ya, cuman tidak terlalu mengkhawatirkan ya, tidak terlalu menjadi beban berat lah. Itu kalau saya tangkap energinya seperti itu. Ketika kalian tidak bisa mengontrol ya, terus tidak bisa menyeimbangkan, apalagi sampai termakan hasutan-hasutan, nah itu nanti tidak menutup kemungkinan pintu ketiga ini akan bakal terjadi ya. Asmara kalian akan rincu, akan ruwet, akan bertambah parah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya harap waspada ya untuk asmara kalian zodiak Aries ya. Sekarang kita buka untuk masalah pekerjaan. Di pintu pertama ada Ten of Wands, ada 10 tongkat ya, yang sudah tertancap sama seseorang yang sedang menggendong ya, menggendong dua anak kecil ya. Terus di pintu kedua di sini ada Five of Cup, ada 5 cup, 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri ya. Artinya suatu peristiwa dadakan ini. Di pintu ketiga ada Ten of Cup, ada 10 cup sama seseorang satu keluarga ya. Iya, saya baca ya. Untuk pekerjaan Aries ya, di pintu pertama kalian menggambarkan Ten of Swords. Di sini saya menangkap banyak beban yang harus kalian tanggung ya untuk zodiak Aries ya. Mungkin seputar pekerjaan itu mungkin kurang beres atau masih perlu adanya perbaikan-perbaikan. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini kelihatannya Aries sangat kewalahan sekali ya, sangat keberatan sekali ya. Meskipun dengan demikian ya, kalau saya menangkap di sini Aries ini kelihatannya masih mau berusaha untuk bisa menyelesaikan satu persatu, biarpun itu berat ya. Itu bisa saja seperti itu. Dan poin kedua, bisa saja kalian itu yang mempunyai zodiak Aries itu maunya itu semua itu kalian selesaikan, maunya itu terselesaikan. Kalau bisa jangan begitu ya untuk Aries ya. Karena apa? Karena itu juga akan menjadi beban berat kalian. Nah, kira-kira seperti itu, karena di sini menunjukkan seseorang seperti memikul beban berat ya. Nah, gitu loh. Jadi di sini menunjukkan energi kalian menggambarkan kalian sedang kewalahan menghadapi suatu pekerjaan ataupun suatu kondisi di mana kalian ingin menyentabilkan tentang seputar karir ya. Itu kalau saya tangkap ya di sini ya. Jadi adanya suatu beban. Cuman positifnya kalian di sini tetap mau berusaha keras untuk bisa menyetabilkan ketika memang kalian rasakan belum bisa membaik untuk pekerjaan kalian sendiri. Di pintu kedua di sini ada Five of Cup ya, 5 cup. Artinya di sini memang benar-benar ujian berat ya. Kalau saya tangkap energinya ini kelihatannya zodiak Aries ini mendapatkan suatu masalah yang tidak terduga ya, dan itu membuat kalian bersedih, dan itu membuat kalian ya bisa dikatakan luka batin ya, kira-kira seperti itu, karena adanya suatu permasalahan yang kalian sendiri tidak tahu ya. Bisa dikatakan datangnya itu tak terduga dengan tiba-tiba ya, datang menghantam suatu permasalahan di seputar pekerjaan ya di sini. Karena apa? Karena itu tadi saya menangkap di pintu pertama, saya kan tadi mengatakan
kalian itu maunya menyelesaikan semua masalah ya dalam hal pekerjaan ya. Tanpa kalian duga di sini pun kalian masih belum bisa gitu loh. Karena apa? Karena kondisi di mana sesuatu permasalahan itu tiba-tiba datang gitu loh, menghantam di karir kalian sehingga kalian merasa kecewa, merasa sedih, seakan-akan apa yang sudah kalian kerja keraskan selama ini itu seakan-akan tidak membawa hasil, tapi malah membawa kesedihan buat kalian ya. Cuman di pintu ketiga ini bagus ya. Karena di sini ada hubungannya ya, maaf, di pintu kedua ini ada hubungannya, dua cup masih berdiri, artinya kalian masih diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki ulang ya. Di sini bagus ya, di pintu ketiga akhirnya kalian bisa menemukan di mana kondisi pekerjaan kalian itu kelihatannya akan bisa berjalan baik ya. Contohnya ketika kalian menghadapi hambatan untuk menyelesaikan sebuah tugas, di sini kelihatannya akan terselesaikan ya. Di mana kalian mengalami hambatan untuk mencapai target, di sini kelihatannya akan mencapai target. Kira-kira seperti itu ya, karena di sini bagus ya. Untuk pintu ketiga ini adanya 10 cup, artinya bisa dikatakan kesenangan ya, kebahagiaan secara pekerjaan itu nanti akan bisa kalian dapatkan. Tentunya kenyamanan kerja itu akan kalian dapatkan. Oke ya, kita buka untuk masalah keuangan. Ini mantap ya. Di pintu pertama ada Ace of Pentacles, ada mahkota besar sama ada tanda uang ya, atau tanda koin di tengah-tengah mahkota itu ya. Itu pintu pintu pertama kalian ya, sampai terjatuh kan. Di pintu kedua di sini ada Nine of Pentacles, ada seseorang di bawahnya penuh dengan harta ya, penuh dengan koin. Di pintu ketiga di sini ada The Well. Ini bagus ya, roda kehidupan ya, yang di bawah api, di atas itu air. Ini untuk pintu pertama ya, untuk masalah keuangan zodiak Aries terlihat akan bagus. Kelihatannya kalian akan mencapai beberapa keuangan yang mungkin ada pemasukan ya, bisa dikatakan ya, bisa saja energi uang itu datang secara tidak terduga. Bisa saja itu hasil kerja kalian sendiri, bisa saja itu mungkin dapat hadiah lah, kira-kira seperti itu. Yang jelas akan ada suatu pemasukan dan akan adanya suatu kestabilan lagi di seputar keuangan ya. Ini pintu pertama menunjukkan bagus. Di pintu kedua di sini ada Nine of Pentacles, ada 9 koin, yang artinya zodiak Aries di sini akan bahagia ya, mungkin akan bisa senang. Karena apa? Karena mungkin kekhawatiran kalian selama ini ya, tentang mungkin kemarin-kemarin adanya kemerosotan ataupun keminusan masalah keuangan, di sini kelihatannya akan bagus ya, akan terjawab, akan sedikit pulih dan kalian akan bisa bernafas lega ya. Bagus ini ya untuk kartu keuangannya ya. Di pintu ketiga di sini ada The Well ya. Artinya di sini roda keberuntungan ya, ataupun bisa dikatakan perputaran roda kehidupan. Ini kelihatannya tetap ya, ada dua sisi ya di sini ya. Ketika mungkin kalian itu menanamkan suatu kebaikan ya, apapun itu nanti tidak menutup kemungkinan kalian mendapatkan atas ataupun mendapatkan air. Yang artinya yaitu tadi, pintu pertama sama pintu kedua itu akan tembus sama kalian. Kalian akan bisa dikatakan adanya suatu pemasukan dalam hal keuangan dan kalian tidak merasa kesulitan ya. Beda lagi ketika kalian menanamkan sebuah keburukan, di sini kalian akan mendapatkan posisi di bawah, artinya api. Artinya kalian akan mendapatkan sebuah kesulitan. Jadi di sini kalau masalah keuangan tergantung kalian ya, yang mempunyai zodiak Aries ini tergantung bagaimana kehidupan kalian. Ketika kalian tetap menaburkan kebaikan ya, misalkan kalian pekerjaannya itu memang ikhlas ya, penuh kepositifan ya, juga saling berbagi sama yang tidak punya ya, itu tidak menutup kemungkinan kalian akan dihantam sebuah rezeki yang mungkin kalian sendiri tidak menyangka ya, akan bagus. Kira-kira kan seperti itu ya. Ya ini bagus ya untuk keuangan zodiak Aries, terlihat akan bagus ya. Sekali lagi ini berlaku pertanggal 14 sampai 17 ya. Sekarang akan saya mencoba mendeteksi satu persatu ya. Oke ya, untuk asmara kelihatannya ada sedikit gangguan ya. Cuman saya rasa ya bagus lah, nanti akan saya jelaskan ya. Untuk pekerjaan juga terlihat ada sedikit beban berat ya, ada sedikit energi yang kurang bagus. Ini untuk seputar keuangan masih terlihat lancar ya, masih terlihat bagus, masih terlihat bisa dikatakan masih bersahabat lah untuk masalah keuangannya. Sekali lagi ya, apapun itu ya, ketika itu memang yang kalian rasakan itu berbeda ya dengan apa yang saya bacakan ya, bisa saja dua kemungkinan. Bisa saja itu kalian tertutup energinya ya, bisa saja itu akan netral ya, karena jelas di sini seperti tema ya, istilahnya itu
nasib baik yang akan kalian dapatkan, yaitu tadi ya bisa saja seputar asmara kalian, bisa seputar pekerjaan, bisa seputar keuangan. Cuman yang jelas mendominasi di sini adalah seputar keuangan yang akan mendominasi masalah halal nasib baik yang akan mendatangi kalian. Kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi bisa dikatakan sekali lagi ya, ketika memang itu kalian netral, ya tidak menutup kemungkinan hal kebaikan itu akan bisa nyampe sama kalian. Ketika kalian tertutup adanya suatu pengiriman black magic ataupun penutupan aura, di sini akan menjadi tersendat-sendat, karena saya menangkap juga tetap adanya suatu pengiriman ataupun penutupan aura buat kalian yang mempunyai zodiak Aries. Ya mungkin itu dulu pembacaan dari saya ya. Apapun itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya. Percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini, kalian sendiri yang bisa merasakannya. Mungkin kalian akan bisa merasakan adanya suatu keganjilan ya, ataupun sebuah kewajaran, itu kalian sendiri yang mengetahui. Ketika adanya suatu keganjilan ya harap dikuatkan, berdoa dan berikhtiar ya, harap dinetralkan ya, karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendirinya, yaitu tadi dengan menguatkan secara doa, dengan menguatkan secara ikhtiar ketika mungkin kalian mengalami adanya suatu ketidakwajaran yang kalian rasakan ya. Jelas di sini Aries adanya suatu pengiriman juga, cuman yaitu tadi kepositifan, sekali lagi ya, kepositifan ataupun kebaikan-kebaikan ya, itu akan hadir sama kalian. Ini lebih dikuatkan di seputar keuangan. Jadi nasib baik yang akan kalian peroleh bisa saja ketiga-tiganya, tergantung energi kalian ya. Oke ya, mungkin itu dulu. Saya Dani Kasya, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.